Pada video kali ini, kami akan membahas tentang apa itu ilmu nasab, dan bagaimana pentingnya ilmu nasab dalam agama Islam. Dalam Islam, pengetahuan tentang nasab bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi memiliki kedudukan yang mulia. Nasab secara etimologi berarti al-qorobah atau kerabat. Karena antara dua kata tersebut ada hubungan dan keterkaitan. Berasal dari frasa, nisbatuhu ila abihi nasaban, yang berarti nasabnya kepada ayahnya. Ibnu Sikit berkata, nasab itu dari sisi ayah dan juga ibu. Sementara sebahagian ahli bahasa mengatakan, nasab itu khusus pada ayah. Artinya seseorang dinasabkan kepada ayahnya saja dan tidak dinasabkan kepada ibu kecuali dalam keadaan luar biasa. Beberapa peneliti kontemporer berusaha memberikan takrifan nasab dengan makna khusus yaitu kekerabatan dari jalur ayah karena manusia hanya dinasabkan kepada ayahnya saja sebagaimana dikutip dari kitab Al-Basma Al-Warotsiyah halaman 2. Pentingkah sebuah nasab? Bukankah Allah melihat seseorang hamba berdasarkan nilai ketakwaannya? Bukankah dengan kita memandang nasab terus-menerus berarti kita kembali ke masa jahiliyah? Apa manfaatnya belajar ilmu ini? Begitulah kata-kata yang sering terdengar yang berkaitan dengan nasab atau silsilah seseorang. Baik secara langsung maupun tidak langsung yang diucapkan oleh orang-orang yang memandang nasab, berdasarkan pola pikirnya. Belajar ilmu nasab itu pada dasarnya dalam agama Islam justru malah dianjurkan. Allah dan Rasul-Nya bahkan memerintahkan agar kita belajar ilmu yang satu ini. Jika tidak bermanfaat sudah tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan melarang. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 telah mengisyaratkan ke arah ilmu yang satu dengan, yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Dalam sejarah, pencatatan nasab keluarga besar suku Arab Quraisy telah dilakukan oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab dan terus berlanjut sampai sekarang. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, jika beliau ditanya tentang sebuah nasab, beliau akan menjelaskan secara detail nasab yang disebut. Apakah berarti kedua sahabat Rasul ini menyimpang? Ilmu nasab, ilmu yang tidak semua orang bisa memahaminya. Bahkan beberapa ulama ahli nasab menyarankan agar jika ingin bicara nasab jangan di forum terbuka atau di depan masyarakat umum. Sebab, ilmu nasab adalah ilmu yang sulit dicerna. Jangankan orang awam, para akademisi pun akan sulit menghadapi. Ilmu nasab syarat dengan kriteria yang tidak semua orang bisa memahaminya akan tetapi secara ilmiah, sebenarnya ilmu ini dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu nasab itu identik dengan logika sejarah, identik dengan sistematika pencatatan, identik dengan sistem dokumentasi, identik dengan adat istiadat dan lain-lain. Oleh karena itu belajar ilmu nasab itu tidak boleh sembarangan. Sering kita dengar ulama ahli nasab yang sangat paham tentang ilmu ini menjadi sasaran pelecehan bagi mereka yang tidak paham tentang ilmu nasab, baik melalui situs maupun dalam kehidupan langsung. Mereka yang tidak senang sering menganggap bahwa ilmu nasab itu pada prinsipnya tidak penting dan tidak bermanfaat. Karena ketika di akhirat atau dikubur yang ditanya hanyalah amal ibadah. Sebuah logika yang benar menurut dia namun belum tentu buat orang-orang yang belajar ilmu nasab. Karena urusan nasab bukanlah hanya mengurusi garis keturunan saja. Karena kelak nantinya urusan nasab akan berkaitan pula dengan hukum-hukum syara. Bukan tidak mungkin hal-hal yang bersifat syara bisa dia langgar karena ketidaktahuan dirinya akan nasab. Padahal nasab sangat jelas berkaitan dengan hukum-hukum syara. Sebagaimana firman dalam surat Al-Furqan ayat 54. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah yakni hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan dan adalah Tuhanmu yang Maha Kuasa. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafaz faja'alahu nasaba. Dan perlu diketahui bahwasanya nasab juga merupakan salah satu dari 5 maqasid al-syariah yaitu suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan pemberlakuan suatu hukum. Misalnya, Islam telah mengharamkan untuk menyebut nama ayah angkat di belakang nama seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 5 tentang
keharaman hal ini. Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitupun disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Asakir bin Abdullah bin Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin Al-Nadir bin Kinanah bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ab bin Adnan." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pelajarilah silsilah nasab kalian, agar kalian mengenali tali darah kalian. Sebab menyambung tali darah dapat menambah kasih sayang dalam keluarga, menambah harta dan dapat menambah usia." Di lain riwayat dikatakan bahwa mengetahui nasab diri bukanlah suatu kesombongan. Akan tetapi hal itu merupakan isyarat kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tahaduts bin al-nikmah. Sedangkan Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa mempelajari ilmu nasab adalah fardu kifayah. Abu Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Said al-Andalus di dalam buku Sejarah Silsilah dan Gelar Keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Idrus Alwi al-Masyhur halaman 2. Penerbit Saras Publishing tahun 2010, mengatakan bahwa pendapat sebagian manusia yang mengatakan ilmu nasab tidak bermanfaat dan tidak mengetahui ilmu nasab tidak membahayakan adalah pendapat yang batil. Menurut beliau ilmu nasab itu adalah ilmu yang agung dan wajib bagi manusia untuk mempelajarinya. Dalil tentang penting mempelajari ilmu nasab. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Sa'ad, "Ketika aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah aku ini ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Engkau adalah Sa'ad bin Malik Wuhaib bin Abdul Manaf bin Zuhroh." Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Pelajarilah silsilah nasab kalian agar kalian mengenali hubungan darah kalian." Berkata Umar bin Khattab, "Pelajarilah silsilah nasab kalian. Janganlah seperti kaum Nabat hitam jika salah satu di antara mereka ditanya dari mana asalnya, maka ia akan berkata dari desa ini." Menurut Imam Al-Halimi, hadits-hadits yang telah disebutkan ini menjelaskan tentang arti pertalian nasab seseorang sampai kepada leluhurnya, dan apa yang dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nasab tersebut bukanlah suatu kesombongan atau kecongkakan. Sebaliknya hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan dan martabat mereka. Pengarang kitab Al-Iqdu Al-Farid Abdul Rabi berkata, "Siapa yang tidak mengenal silsilah nasabnya berarti ia tidak mengenal manusia. Maka siapa yang tidak mengenal manusia tidak pantas baginya kembali kepada manusia." Dalam Mukadimah Al-Ansab, Al-Samani berkata, "Dan ilmu silsilah nasab merupakan nimah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena hal itu Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya. Karena dengan ilmu silsilah mempermudah untuk menentukan nasab-nasab yang terpisah-pisah dalam bentuk kabilah-kabilah dan kelompok-kelompok. Sehingga dengan ilmu silsilah nasab menjadi sebab yang memudahkan penyatuan tersebut." Dari Imam Ali, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengaku nasab selain ayahnya dan membanggakan dirinya kepada selain walinya atau garis keturunannya maka baginya laknat dari Allah, malaikat dan sekalian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima adanya penggantian atau pertukaran nasab secara sembarang dan serampangan darinya." Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Telah kafir bagi siapa saja yang berlepas diri dari urusan nasab jika hal tersebut samar-samar. Dan telah kafir bagi siapa saja yang menyambungkan nasab kepada nasab yang tidak diketahuinya." Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang yang mengaku bernasab kepada lelaki yang bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahuinya, maka ia adalah kafir. Dan siapa yang mengaku bernasab kepada suatu kaum yang bukan kaumnya, maka bersiaplah untuk mengambil tempat duduknya di neraka." Dalam kitab Nihaya Al-Arab, Syekh Al-Kolkosyandi berkata, "Bukan rahasia lagi bahwa mempelajari ilmu nasab ada hal yang dianjurkan bagi setiap orang.
Misalnya mengenali nasab Nabi kita, mengenali nasab-nasab orang lain, dan agar tidak salah dalam memberlakukan hukum waris, wakaf maupun diat. Seseorang yang tidak mempelajari ilmu nasab, sudah pasti ia akan bertindak terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah di atas. Dari Sa'id bin Abi Waqqas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengaku bernasab kepada yang bukan ayahnya di dalam Islam, sedangkan ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Dengan demikian jelaslah bahwa ilmu nasab adalah suatu ilmu yang agung yang berkaitan dengan hukum syara. Silakan saja berpendapat bahwa ilmu nasab tidak penting dan tidak memberikan manfaat. Maka sesungguhnya mereka yang berkata seperti ini pada dasarnya telah menghukum diri mereka sendiri, dengan pendapatnya. Ketika seseorang bicara nasab, tidak boleh ia berdasarkan pendapat pribadi atau nafsu belaka, apalagi tanpa didasari ilmu agama yang cukup. Bicara nasab itu bukan hanya urusan garis keturunan belaka, tapi banyak hal yang nantinya terkait dalam kehidupan kita. Karena ini sudah masuk ranah syara. Karena bila bicara nasab maka kita akan bicara banyak hal seperti yang telah digambarkan pada salah satu dalil di atas, contoh masalah waris-mewaris atau status hukum seorang anak. Usaha orang-orang orientalis dalam melenyapkan ilmu nasab. Di antara perkara yang hendak mereka hancurkan ialah ilmu nasab yang ada pada orang-orang Islam dan Arab. Mereka itu terdiri daripada orientalis Jerman bernama Westervelt, pengarang buku aliran tasawuf di selatan negeri-negeri Arab pada abad ke-12 dan diikuti oleh orientalis Inggris bernama R.B. Sargent. Mereka dalam usahanya menggunakan kaidah Ibnu Khaldun dalam perkara nasab yang bertujuan mencerca nasab Bani Alawi secara khusus, dan seruan ini datang jauh sebelum Tantawi yang kemudian dibantah oleh Al-Alama pakar nasab Syekh Abdullah bin Hasan Bilfaqi dalam kitabnya As-Syawahid Al-Jaliyah an Mada al-Halfil Kaidah al-Khalduniyah, di mana beliau telah berhasil membuktikan tipu daya mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, nikahlah kamu dengan keluarga yang baik karena sesungguhnya urat itu meresap. Maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita supaya tidak meletakkan air mani kita melainkan di rahim-rahim yang berasal dari keturunan yang mulia, baik dan dari sumber yang baik, sehingga anak cucu dan zuriat kita terhindar dari kotoran dan suci dari segala kenistaan. Ini tidak akan dapat diketahui melainkan dengan ilmu nasab. Maka kenyataan yang kita lihat pada hari ini di Eropa di mana perbuatan keji itu telah merajalela. Nasab bercampur aduk dan masyarakat Eropa terjerumus di dalam jurang yang rendah, maka tersebarlah di sana penyakit-penyakit kelamin, jiwa dan saraf. Oleh kerana sifat dendam yang ada dalam diri mereka, lalu mereka membawa masuk perbuatan keji itu ke dalam dunia Islam sehingga mereka dapat menghancurkan nasab-nasab penduduknya dan akhirnya mereka menjadikan dunia Islam terputus hubungan dengan asal-usulnya. Di saat itu mereka menyerang masuk di saat umat Islam telah meninggalkan semua ajaran-ajaran yang lurus. Dan hanya Allah sebagai pelindung kita dari segala kejahatan mereka, dan Allah yang menggagalkan tipu daya mereka. Firman Allah, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, namun Allah menolak dan tidak rela, melainkan menyempurnakan cahayanya. Menjaga hak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 54. Artinya, adakah mereka merasa iri hati terhadap orang-orang yang telah diberi karunia oleh Allah? Dalil tentang keutamaan dan keistimewaan nasab yang Allah berikan kepada keturunan Siti Fatimah radhiyallahu anhu dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 4. Artinya, demikianlah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani, Al-Hakim dan Rafi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka mereka itu keturunanku diciptakan oleh Allah dari darah dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuanku. Celakalah neraka Wa'il bagi orang dari umatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubunganku dari mereka. Kepada mereka itu Allah tidak akan menurunkan syafaatku. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman meriwayatkan,
Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak mengenal hak keturunanku dan ansarnya, maka ia salah satu dari 3 golongan. Munafik, atau anak haram atau anak dari hasil tidak suci, yaitu dikandung oleh ibunya dalam keadaan haid." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim dalam sahihnya, dan Al-Baihaqi dan Tabarani dalam kitab Al-Kabir. Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbar. Mengapa masih ada sebilangan kaum yang mengatakan bahwa tali kekeluargaan atau nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menguntungkan kaumnya pada hari kiamat? Sungguh demi Allah bahwasanya tali kekeluargaan akan tetap tersambung di dunia maupun di akhirat. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku akan mendahului kamu sampai di telaga Haud." Setelah mengikuti video ini, semoga kita mendapat manfaat dan ilmu tentang pentingnya ilmu nasab ini. Orang yang mengingkari keutamaan ilmu ini adalah orang jahil, pembangkang dan menentang Allah dan Rasul-Nya. Masihkah adakah yang berani meremehkan ilmu nasab yang satu ini? Wallahu a'lam bishawab.